aturan saat kita Zoom ya. Yang pertama, sebelum kita mulai ya, disimak baik-baik. Yang pertama adalah posisi duduknya ya, yang baik, tidak ada yang tiduran ya. Nah, terus untuk yang kedua, tolong saat ada share screen dijaga untuk apa? Jari-jarinya ya, diamankan dulu, disimpan ya, supaya tidak ada lukisan-lukisan yang di layar ya, nanti jadi mengganggu ke teman-teman yang lainnya ya. Berikutnya ada tugas ya. Tugasnya adalah nanti jika ada materi yang disampaikan oleh Kak Winarko, silahkan diresum ya, atau dicatat apa saja yang disampaikan, hal-hal yang penting, nanti difoto dan di-share fotonya ke kakak pembina. Di situ sudah ada ya. Kelas 4 ada untuk putra kelas 4, jenjang 4 ke Kak Ragil, yang putri ke Kak Lutfi. Untuk kelas 5 yang putra ke Kak Fadil, yang putri ke Kak Ria. Kelas 6 ke Kak Hakim dan Kak Riris ya. Sudah ya. Nanti tugasnya itu untuk dikirimkan ke kakak-kakak pembina. Nah, selanjutnya mungkin di sini sudah masuk semua belum ya? 99 belum ya, belum semua. Nanti Kak Eko gimana, kita mulai langsung 945? Kak Erna apakah sudah hadir? Kak Erna sudah masuk ya. Nah, yuk kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bersama Pramuka. Allahu Akbar ya. Yuk sekali lagi coba yang kompak ya, gerakannya yang heboh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bersama Pramuka. Allahu Akbar. Nah, salam Pramuka. Salam. Satu kali tepuk Pramuka. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya adalah pembukaan ya, yang akan disampaikan, sambutan yang akan disampaikan oleh Kak Erna ya. Kita sambut dengan Ustaz Ragil 3 kali tepuk pramuka. Allahu Akbar. Ya, Kak Erna, ada apa? Ya, Ustaz Ragil untuk tilawahnya belum tilawah ini dari anak-anak. Oh ya, belum ditunjuk ya. Siapa? Semua apa? Gimana? Silahkan. Salah satu boleh. Atau yang ini Ustaz, yang angkat tangan duluan, karena anak pramuka itu biasanya sedia setiap saat ya. Ya, yuk coba siapa yang mau mewakili untuk tilawah. Suratnya nanti terserah apa aja. Ayo. 1, 2, 3. Enggak ada.
Mana ini? Raise hand. Tahu raise hand? Ayo. Yes. Yang laki-laki ini pemberani, nggak ada ya, Bang Malu. Ini ada Mbak Mutiah kelas 5 Ustaz. Oh, ada ini. Mbak Mutiah, Adik Mutiah kelas tidak, Mbak Muti. Tilawah apa hafalan? Tilawah aja nggak apa-apa, hafalan ya nggak apa-apa. Ya, berarti baca Ya boleh. sudah dimulai ya. Nah, kepada Dik Mutiah kelas 5 Abu Bakar dipersilakan. Oh maaf 5 Abu Baidah. Ya ayo silakan. Ahqaf ayat 1 sampai 14. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza biminal azizil hakim. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza khushiran nasu kanu lahum a'da'aw wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Am yaquluna iftarah qul in iftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'a huwa a'lamu bima tufiduna fihi kafa bihi shahidan baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim. Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani Israila 'ala mithlihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wa qala alladhina kafaru lil ladzina amanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi wa idh lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan liyunzira alladhina zalamu wa bushra lil muhsinin.
Innalladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasih kepada adik Mutia kelas 5 Abu Ubaidah. Ya betul ya kelasnya ya 5 Abu Ubaidah ya, bukan 5 Abu Bakar. Nah, ya semoga dengan bacaan tilawah tadi pertemuan kita pagi ini semakin tambah keberkahan ya. Dan semoga apa yang nanti kita simak bersama-sama ini menjadi bekal untuk kedepannya ya. Selanjutnya adalah, kita ulangi lagi ya. Selanjutnya adalah sambutan dari Kak Erna. Kasih tepuk kereta api. Kak Erna, dipersilahkan. Oke, terima kasih Ustadz Ragil. Suara saya sudah jelas Ustadz? Ya, sudah, monggo. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini ya kita bisa bertemu kembali pada acara Zoom Pramuka ya, yang di sini memang harapannya nanti anak-anakku semuanya punya wacana begitu ya, bagaimana ini nanti kegiatan Pramuka di masa pandemi gitu. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung Kak Winarko ya, selaku Ketua Pimpinan Satuan Komunitas Daerah Pramuka Sekolah SD Islam Terpadu ya. Jatim ya. Baik, mohon maaf saat ini Ustadzah Wahyu belum bisa bergabung ya karena ada meeting online dengan dinas. Selamat datang Kak Winarko ya. Dan selanjutnya selawat dan salam tidak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberikan kemudahan ya untuk meniti apa yang sudah beliau kan untuk kita semuanya sebagai umat muslim, sehingga nantinya kita terus berada di jalan yang lurus. Baik, jazakumullah khair ya kepada semua kakak pembina yang sudah bergabung di sini. Mudah-mudahan acara ini nantinya bisa membawa sesuatu yang luar biasa untuk putra didik kita. Dan kami mewakili selaku Ustadzah Yu ya, yang bertujuan Pramuka SIT sendiri ya itu bertujuan menggembleng, kemudian mendidik siswa-siswi kita untuk menjadi anak yang mandiri, menjadi anak yang bertanggung jawab begitu. Terus kemudian mahir dalam menyelesaikan persoalan kehidupan ya secara dinamis. Nah, di sini harapannya kalau kemarin-kemarin anak pramuka di sini sudah luar biasa sekali ya, sudah luar biasa sekali kalau dilihat wah pantang menyerah, kemudian semangat juangnya, walaupun anak pramuka juga berada di garda yang terdepan begitu. Harapannya di sini bagaimana bisa di lingkungan sekitar kalian begitu ya. Baik itu dari sisi pembiasaan ibadah, memberikan contoh yang baik, kemudian pembiasaan sikapnya ya, bagaimana menyampaikan segala sesuatu atau kebaikan-kebaikan yang bisa dimunculkan untuk lingkungan sekitar kita. Nah, disinilah harapannya di sini kalian menjadi promotor penggerak, ya, baik itu di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan sekitar kalian, ya, yang nantinya juga diterapkan di
lingkungan sekolah, dan tentunya di lingkungan masyarakat. Nah, insya Allah dengan adanya kegiatan pramuka ini, skill atau keterampilan kalian malah justru akan diasah gitu ya, akan diasah bagaimana menjadi pramuka sejati begitu, menjadi anak pramuka sejati, sehingga nantinya kalian semua akan menjadi anak-anak yang hebat luar biasa dan tetap menjaga akhlaknya, kemudian memberikan inspirasi ya, memberikan sesuatu yang baik gitu ya ke lingkungan sekitar, sehingga nanti walaupun di masa pandemi saat ini kalian tetap memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Harapannya seperti itu. Ya baik, insya Allah hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti ke depan kegiatan pramuka menjadi salah satu sumber Kak Ragil untuk memberikan inspirasi buat putra didik kita ya, sehingga nanti kita bisa berkolaborasi menjadi anak-anak yang hebat, kemudian memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, tetap berjuang di sini ya, walaupun di masa pandemi tetap semangat bahwa tidak ada yang tidak mungkin begitu ya, dan ini adalah ujian kita dari Allah yang harapannya kita semuanya bisa menghadapinya. Tetap fight, tetap semangat berjuang gitu ya, supaya kedepannya bisa menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita semuanya berkolaborasi untuk mewujudkan itu semuanya. Seperti itu nggih Ustadz Ragil, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, jadi berikutnya kita akan langsung menyimak ya, ya. Berikutnya acara selanjutnya adalah kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Kak Winarko ya. Kita sambut Kak Winarko dengan 3 kali tepuk pramuka. Allahu Akbar. Kepada Kak Winarko dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in wa ala ummi waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur Allah berikan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini kakak ingin menyapa kepada adik-adik semua. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama pramuka. Allahu Akbar. Ya. Gimana adik-adik? Adik sebentar, saya biar enjoy, saya harus menampilkan bagaimana nih. Enggak bisa. Saya yang nggak begitu biasa. Saya biasanya pakai laptop, jadi main klik-klik enak. Oke kakak ya, kakak dan adik-adik semuanya. Ini kakak lagi berkegiatan di Surabaya, ya. Lagi stay sesaat. Sesaat lagi juga akan mau rihlah. Nah, doanya aja. Doanya dari adik-adik semua hafal Quran. Doanya untuk kakak, untuk keluarga kakak ya, supaya selamat dan bisa kembali lagi ke Malang. Kita bisa berjumpa. Kakak langsung saja. Ya, mohon maaf. Materi yang diberikan saat ini adalah materi yang utama, yang dimana tentang kode kehormatan. Ya. Tentang kode kehormatan untuk
apa namanya adik-adik pramuka itu ada dua kode kehormatannya. Yang pertama kode kehormatan atas janji atau satya, dan yang kedua adalah kode kehormatan atau kode moral tentang dharma. Ya, kalau janji antara siaga, penggalang, penegak pandega itu berbeda. Karena adik-adik di sini penggalang, ya, nanti kakak akan bercerita tentang kegiatan penggalang. Ya, jadi kode kehormatan itu ada apa namanya, ada terdiri atas janji atau satya dharma, ya. Lalu yang kedua satya, ya, tri satya itu janjinya penggalang, dan yang kedua adalah kode kehormatan tentang dharma pramuka. Seperti juga ini kakak lagi di background kakak, mungkin adik-adik bisa melihat di situ ada tunas kelapa. Ya, ini di rumah kakak yang ada di Surabaya, rumahnya ibu, rumahnya ibu di Surabaya, bahkan itu ada, ya. Jadi sedikit-sedikitnya itu yang bisa kakak sampaikan di awal, bahwa kode kehormatan di pramuka ada dharma pramuka, dan yang satu lagi adalah janji atau tri satya dari gerakan pramuka. Yang pertama yang kakak bisa sampaikan, janji pramuka tentang tri satya, yang sudah saya sebut tadi di awal, bahwa berbeda antara siaga, penggalang, penegak pandega. Di mana perbedaannya nanti kita akan coba untuk sama-sama. Atau mungkin nanti adik-adik yang sudah pernah siaga, bukan tri satya, tetapi apa? Apa yang masih ingat? Dwi satya, ya, dwi satya, ya. Lalu di sini tri satya adalah janji dari seorang pramuka, ya, yang berbunyi tri satya, demi kehormatanku. Biasanya pada saat nanti ada pelantikan, ya, nanti kalau adik-adik pelantikan ke ramu, lalu adik-adik pelantikan rakit atau trap, bahkan besok insya Allah akan ada ulang janji. Ayo kita bikin sama-sama pada tinggal 13 Agustus malam, ya, jam 9 kita semua melaksanakan ulang janji. Kalau di Kota Malang insya Allah kita akan mengadakan, ya. Di sini kita semua akan mengulang janji kita, ya, dengan tri satya. Begitu ada yang dilantik dengan mengucap tri satya, kita sebagai orang yang tidak dilantik atau adik-adik tidak dilantik ikut hormat, memberi penghormatan, ya, ikut memberi penghormatan. Apa itu bunyinya? Tri satya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Menolong sesama. Berikutnya, menepati jasa dharma. Ya. Disinilah yang dimaksud dengan tri satya untuk adik-adik penggalang. Kalau tadi adik-adik siaga dikatakan dengan dwi satya. Kalau adik-adik penggalang ada tri satyanya yang seperti itu. Menolong hidup dan membangun masyarakat. Tetapi kalau untuk adik-adik, nanti kalau Anda menjadi kakak penegak, pandega, bahkan pembina, tidak lagi mempersiapkan diri, tapi sudah dianggap ikut serta membangun masyarakat. Ya, ini perbedaannya antara penggalang dan penegak pandega atau juga pembina. Ya,
Apa makna yang terkandung di dalamnya? Seorang pramuka dengan mengucapkan janji Trisatya tersebut, dia berkewajiban. Ya, berkewajiban. Yang pertama, menjalankan segala perintah dan kewajiban kepada Tuhan dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Kita sebut tadi, kita dikatakan bahwa menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan hikmah yang pertama. Ya, menjalankan segala perintahnya. Sudah, saya yakin, kakak yakin kepada adik-adik dengan menghafal Al-Quran. Kalimatnya ada di dalam diri adik-adik Al-Quran. Itu sudah merupakan perintah dari Allah yang sudah adik-adik kerjakan. Ayo adik-adik kembangkan. Jangan berhenti dari hafalan yang sudah adik-adik miliki. Kakak yakin, ayo. Kakak selalu berdoa untuk adik-adiknya kakak. Ya, semuanya. Pada adik-adik didiknya kakak. Kepada adik-adiknya kakak. Adik-adik kakak akan diberi kemudahan oleh Allah untuk menjadi tahfidz. Ya. Yang kedua, ya, makna yang bisa terkandung di dalam Trisatya tadi. Yang kedua adalah kewajiban terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini yang bisa kakak sampaikan, ayo adik-adik, kembangkan yakinkan dalam diri adik-adik bahwa negara kita, negara Republik Indonesia, itu merupakan negara miliknya kita, bukan milik orang lain, bukan pemberian dari bangsa lain. Yakinkan bahwa Allah menitipkan ini kepada kita, apalagi adik-adik, generasi muda yang benar-benar diciptakan Allah melalui nantinya. Republik Indonesia ini adalah milik kita. Begitu juga dengan makna yang ketiga, berkewajiban terhadap Pancasila. Yang dimaksud dengan berkewajiban terhadap Pancasila dengan cara menghayati dan mengamalkan isinya. Bagaimana itu nanti kita akan sesama hidup, diperhatikan di sini. Sama seperti yang sudah khalifahnya, ya, kita harus bisa, ya, berkewajiban terhadap sesama hidup, baik itu makhluk hidup manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Pada saat kita berkemah dan sebagainya, nanti kita akan jabarkan di dalam pada Dharma Pramuka. Di situ akan lebih banyak, adik-adik nanti bisa akan lebih. Lalu kewajiban terhadap masyarakat. Di sini yang harus adik-adik bisa tunjukkan bahwa adik-adik adalah generasi muslim, adik-adik adalah pramuka muslim yang benar-benar bisa dibantu. Ya. Nanti lingkungan adik-adik itu akan menganggap atau melihat adik-adik secara langsung. Setiap kali adik-adik lewat, sapalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sekeliling adik-adik. Ya, itu adalah salah satu cara yang paling mudah yang menjadikan adik-adik itu dikenal. Nah, pertama mungkin orang tua adik-adik, anaknya siapa itu? Mungkin akan sampai sekolah di mana itu? Kok bisa ya bangun setiap pagi, subuh sudah berjalan ke arah masjid, ya, terhadap masyarakat. Lalu berikutnya adalah kewajiban menghayati dan mengamalkan dasa dharma. Ini nanti akan kita kupas bersama-sama. Jadi Trisatya itu mengandung makna seperti itu, ya, baik tentang kewajiban kepada Tuhan, kewajiban kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, terhadap Pancasila, meyakini NKRI. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Loh Kak, apakah boleh menggunakan dan sebagainya? Nanti kita akan lihat. Ini salah satu bukti. Oh iya, kakak juga ingin tahu bagaimana adik-adik di rumahnya siapa yang belum pasang bendera merah putih. Ayo, ketahuan ini, ya. Ajak orang tuanya. Ayah, Abi, Papa, pasang bendera merah putih. Kita tunjukkan bahwa
kita adalah orang NKRI. Ya. Begitu juga dengan kewajiban sesama hidup terhadap masyarakat dan menghayati atau mengamalkan dasar dharma. Ya. Itu yang mungkin dari awalan Trisatya. Lalu bagaimana dengan Dharma Pramuka? Tadi di awal tadi disebutkan bahwa Trisatya adalah demi kehormatanku. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara Republik Indonesia, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat menepati dasar dharma, ya, atau Dharma Pramuka. Ya. Nah, apa saja Dharma Pramuka? Insya Allah adik-adik juga banyak yang hafal ya. Kalau Dharma Pramuka beda loh ya. Dasar Dharma, siaga dengan penggalang berbeda. Kalau penggalang apa? Kalau siaga apa? Ada yang masih ingat? Ada? Wah, kakak lupa nggak bawa tumbler. Asik tunjukin. Yang bisa jawab kakak beri gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Di lain waktu lah. Insya Allah. Kakak punya tumbler. Oh, masker juga ada. Maskernya JS itu ini apa namanya? PSIT. Nanti, pokoknya. Ya. Dharma Pramuka. Ya. Apa kalau siaga apa? Dwi Dharma. Ya, gimana Dwi Dharma? Insya Allah ada lebih hafal. Ya, udah hafal semua. Oke, sekarang ya kakak ingin membahas tentang dasar dharma atau Dharma Pramuka. Yang pertama adalah takwa kepada Tuhan yang ya, cinta alam 3. Patriot yang sopan dan ksatria. Suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ya, itu tadi adalah ya, itu adik-adik yang mungkin perlu adik-adik pahami tentang kode kehormatan seorang pramuka. Pramuka itu apa sih? Ya, nanti ya akan kita lihat apakah hanya dengan menggunakan halsduk atau hanya menggunakan baju coklat dan coklat. Karena apa? Adik-adik juga harus bisa melihat yang sudah adik-adik lakukan pada saat adik-adik menggunakan baju coklat muda dengan celana coklat tua. Itu orang di luaran sudah mengatakan bahwa adik-adik adalah pramuka. Sehingga pada saat adik-adik terutama menggunakan baju pramuka, tolong harap adik-adik benar-benar ya. Itu tadi yang misalnya tentang Trisatya, Dasar Dharma atau Dharma Pramuka. Lalu bagaimana dengan apa sih yang dimaksud dengan yang pertama? Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kira-kira kakak udah yakin sama adik-adik bagaimana adik-adik mengamalkan Dharma yang pertama ini. Kakak titip orang tua adik-adik menyekolahkan adik-adik bukan hanya karena pelajaran semata yang supaya adik-adik pintar, tetapi memberikan keyakinan kepada adik-adik bahwa adik-adik harus beriman kepada Allah, yakin kepada Allah. Ya, dari keyakinan itu untuk takwa apa? Untuk Dharma yang pertama, insya Allah terlewati oleh adik-adik. Ya, untuk Dharma yang pertama terlewati oleh adik-adik. Bagaimana adik-adik bisa meyakini bahwa
bahwa kita diberi kewajiban oleh Allah untuk sholat 5 waktu, bahwa kita diperintahkan untuk berpuasa, bahwa kita diperintahkan untuk berbuat baik, bahwa kita diajarkan untuk selalu berdoa dan berdoa setiap kali mengawali dan mengakhiri sebuah kegiatan. Ya, itu yang paling yang kakak yakin dari sekolah adik-adik, dari orang tua adik-adik, keinginannya hanya satu, meyakinkan adik-adik bahwa iman adik-adik harus lebih bagus. Ya, jadi takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu bisa diwujudkan dengan cara-cara yang pertama, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan meninggalkan segala larangannya. Itu takwa, ya kan? Lalu berikutnya dengan membaca doa atau niat karena Allah dalam setiap mengawali dan mengakhiri kegiatan. Ya, adik-adik, kakak mohon lakukan setiap hari yang sudah adik-adik hafalkan. Doakan tidur, doa pada saat bangun tidur, ya, pada saat doa akan masuk kamar mandi, pada saat akan berpakaian, ya. Ayo, nah, diulang-ulang, nanti hafal sendiri kok, ya. Lalu bagaimana? Selalu memperbaiki niat. Memang kakak yakin adik-adik juga masih berpikir apa toh kak niat itu toh kak, ya, itu materi tentang niat buat pembina-pembinanya. Tetapi adik-adik perlu tahu, dan kakak yakin zamannya adik-adik berbeda dengan zamannya kakak. Gimana zamannya kakak? Pelajaran apapun masih terlalu jauh. Tapi kalau adik-adik semuanya yang orang tuanya kakak tidak ahli, ya, adik-adik sudah jempol semua. Ya, ini yang berbeda, sehingga kakak yakin adik-adik pun akan selalu bisa memperbarui niat setiap kali, setiap hari, setiap mengawali kegiatan. Lalu takwa kepada Tuhan bisa diwujudkan apa lagi? Patuh dan berbakti kepada kedua orang tua, sayang kepada saudara, sesama makhluk Allah, gitu ya, berbakti, sayang. Ya. Begitu juga ada lagi yang harus adik-adik pahami, menghormati agama orang lain, bertoleransi terhadap perbedaan agama dan keyakinan. Kakak yakinkan seperti ini. Kita tidak boleh memaksakan agama kita untuk orang lain, tetapi kita hormati agama mereka. Ya, sehingga jangan benar-benar nih harus kita jaga, jangan sampai kita dianggap ekstrim. Bukan, kita adalah orang-orang yang beragama, yang selalu mengajak kepada kebaikan. Ya, lalu takwa kepada Tuhan, kita juga bisa merayakan hari besar agama kita. Itu juga, jadi nanti kalau adik-adik membuat SKU, SKK, ya, nanti ingatkan kakak untuk berbicara tentang SKK, TKK. Ya, adik-adik kakak, terutama yang di SIT se-Jawa Timur, jangan hanya kalau sudah ramu, ya, sudah rakit, ya, SKU-nya sudah ramu rakit, ayo kejar TKK-nya dan jadikan bahwa TKK untuk sholat, TKK untuk azan itu bukan cuman madya, ya, tapi purwa, madya, utama, ya, utama. Ayo, nanti kakak pembina, ya, kakak pembina bantu adik-adiknya meyakini bahwa nanti yang tertempel di sini itu adalah utama untuk sholat, untuk mengaji, ya, untuk azan, utama, ya. Lalu mengikuti ceramah dan lain sebagainya. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Lalu bagaimana wujud yang bisa diwujudkan pada cinta alam dan kasih sayang sesama manusia? Ya, itu diwujudkan yang pertama mungkin selalu menjaga kebersihan lingkungan, baik di rumah maupun di sekolah. Nah ini nanti pembina-pembinanya kakak mohon adik-adiknya suruh ngirim biar orang tuanya tahu, ya, sampaikan. Bisa dalam bentuk daring, misalnya ambil secara sembunyi-sembunyi bunda atau mungkin umi, abi, pada saat adik-adik itu lagi nyapu. Nah, ayo adik-adik ini mumpung kakak kasih bocoran nih, ya, pada saat nyapu difoto atau mungkin di film pada saat apa namanya membersihkan gelas habis makan, habis minum, dibersihkan sendiri, dicuci sendiri. Ini orang tuanya yang itu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Membersihkan lingkungan, baik lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah nantinya kalau adik-adik udah mulai bersekolah. Di sini nanti kesempatan orang tua, jadi SKU adik-adik akan bisa langsung ditandatangani oleh pembinanya. Orang tuanya tinggal tanda tangan. Orang tuanya tinggal ngasih tanggal bahwa adik misalnya Ali melaksanakan kegiatan bersih-bersih rumah bersama abi uminya, nah, ya. Lalu ikut menjaga kelestarian alam baik flora maupun fauna, baik itu tanaman maupun hewan. Yang punya kucing, yang punya burung, tunjukkan bagaimana adik-adik pada saat itu memberi makan binatang-binatang itu, ya, itu merupakan salah satu cara atau mewujudkan untuk membuktikan bahwa adik-adik itu adalah cinta alam dan kasih sayang, ya, sesama. Ada juga membantu fakir miskin, ya, yatim piatu, orang tua jompo. Ayo adik-adik, sisihkan uang saku adik-adik tanpa harus meminta orang tua. Ini salunya kakak terhadap adik-adik SIT, orang-orang di sekeliling kita, tapi tanpa harus meminta pada orang tua. Misalnya adik-adik beri uang jajan, disisihkan. Yakini bahwa apa yang adik terima dari orang tua dan akan diberikan kepada orang yang membutuhkan atau fakir miskin, yatim piatu akan Allah ganti nantinya lebih besar. Ya, itu adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Lalu bagaimana dengan patriot yang sopan dan ksatria? Patriot yang sopan dan ksatria dapat diwujudkan dengan cara belajar di sekolah dengan baik. Ya, belajar di sekolah dengan baik. Kalau dia saat ini tidak bisa di sekolah, ya sudah di rumah, tapi belajar. Ya, gunakan fasilitas handphone yang abi umi pinjami atau mungkin memang punya adik, tetapi untuk menambah menambah ilmu. Ya, lalu bagaimana menghormati yang tua dan menyayangi yang lebih muda, yang punya kakak. Yuk kita hormati perbedaan-perbedaan. Maksudnya perbedaan apa, Kak? Ya, pertama yang paling sering di rumah kakak itu adalah perbedaan uang saku antara kakak dan adik. Oh, kok nggak sama sih? Emas kok dikasih 1.000, aku kok dikasih 500 misalnya. Ya, nah, ya bukan. Ayo kita hormati. Perbedaan itu pasti ada orang tua mengetahui. Menyayangi yang lebih muda, yang punya adik. Pada saat senggang adiknya diajak, orang tuanya sudah udah Mi, biar kakak yang jagain adik. Ya di gudang adiknya kalau memang itu digoda, diajari sepeda, diajak sepedaan kalau adiknya sudah mulai gede ya. Tapi jangan digendong kalau pada saat adiknya baru 2 bulan, 3 bulan, kasihan. Ya, lalu membiasakan diri untuk berani mengakui kesalahan dan membenarkan yang benar. Adik-adik semua,
harus bersemangat. Ya, membiasakan diri untuk berani mengakui kesalahan dan membenarkan yang benar. Ya. Kakak berharap dari adik-adik SIT inilah tampil pemimpin-pemimpin yang benar-benar bisa kita katakan bisa mewujudkan sebagai seorang pramuka yang sopan dan ksatria. Ya, mengakui kesalahan dan membenarkan ya yang benar. Lalu ikut serta dalam pertahanan bela negara. Apa ya contohnya? Misalnya kalau adik-adik yang masih kecil pasang bendera lah ya di rumah kayak gitu tadi ya, menjadi putra tanah air yang siap berbakti dan siaga membela Ibu Pertiwi nanti. Tetapi pada saat sekarang apa yang bisa dilakukan? Berdoa. Ya Allah, semoga ujian yang Allah berikan pada tanah air ini semoga bisa segera berakhir. Ya, ujiannya apa? Semoga Allah memberi pemimpin-pemimpin yang amanah. Nah, ya, itu salah satu bukti ya. Membela sopan dan ksatria. Ya, siap berbakti, siaga membela Ibu Pertiwi. Karena usia adik-adik masih belum berpegang senjata, ndak? Belum. Ya. Lalu menghormati dan memahami lambang negara, bendera sang merah putih. Seperti tadi yang sudah saya kakak katakan, yang harus adik-adik lakukan, mengingatkan orang tua yang belum pasang bendera di rumah. Itu sudah ada, di rumahnya Ibu sudah ada. Ya. Kalau di rumah kakak, nanti kakak kirimi gambar. Bahwa di rumah kakak yang berkibar bukan cuma bendera merah putih, tetapi yang kedua adalah bendera tunas, karena kita mendekati hari ulang tahun Pramuka, dan yang ketiga adalah bendera Sako yang mendampingi merah putih bisa berdiri, tunas bisa berkibar. Ya, jadi itu kalau di rumah kakak ada 3 tuh benderanya, ya, yang tampil. Memahami lambang negara seperti bendera, memahami nilai luhur bangsa Indonesia. Apa nilai luhur yang bisa adik-adik bisa dapatkan? Seperti dalam pelajaran akhlak, ya, kekeluargaan, gotong royong, ramah tamah, ya. Kalau memang ada kerja bakti, dilakukan di. Ayo sekarang kita hari ini kita bersih-bersih kamarnya kakak, ya. Ini yang bisa. Nah, sudah. Yo, sambil menunggu Kak Winarko, ya kita senam dulu, senam otak, ya. Nanti ikutin gerakannya Satrakil ya. Bentar. Oh, sudah masuk. Kalau belum kita, oh sudah masuk lagi ya, nggak jadi ya. Okay. Nih kita on lagi. Nah, selamat datang kembali Kak Winarko. Maaf. Ya. Maaf. Apa namanya? Karena tadi nggak kelihatan baterainya 25% masih, ternyata kok tiba-tiba langsung mati. Nah, biasanya nggak pernah pakai AP. Ya. Di luar tadi kan. Dilanjut. Ya. Oke. Saya persedikit aja. Jadi patriot yang sopan dan satria itu tadi yang sudah sempat kakak inginkan, bahwa nilai-nilai luhur bangsa seperti kekeluargaan dan gotong royong. Lalu dharma yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Ayo adik-adik lakukan segala sesuatunya, perbaiki dalam diri adik-adik dengan cara menerima segala keputusan yang sudah dimusyawarahkan. Ya, yang pertama patuh kepada orang tua, patuh kepada guru dan pembina dengan cara mengerjakan tugas sebaik-baiknya. Ya, lalu berusaha itu tadi yang kakak harapkan, bahwa kita segala sesuatu kita musyawarahkan, kita mufakatkan, karena tidak mudah adik-adik
sampai usia kakak sekarang tidak mudah untuk menerima apa yang sudah hasil dari mufakat, ya. Sehingga kalau tidak belajar mulai dari sekarang, untuk adik-adik, kasihanlah. Mumpung adik-adik belajar, ayo mulai dari sekarang kita tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Dan ini yang lebih penting, selalu menepati janji, selalu mematuhi peraturan, menghargai pendapat orang lain. Ya. Lalu kita rumus kesepakatan, tinggal ini mungkin, ya, selalu menolong sesama manusia yang sedang mengalami musibah. Ya, bisa kita lihat nanti setiap tindakan karena di sekolah juga sedang banyak, ya, kotak-kotak amal yang bisa dilakukan. Tabah dalam mengalami berbagai kesulitan dengan tidak mengeluh, bersedia menolong tanpa diminta. Yuk, bersedia menolong tanpa diminta. Lalu bagaimana? Adik-adik harus bisa care atau perhatian terhadap lingkungan, membiasakan diri mengatasi masalah-masalah. Lalu sebagai seorang pramuka yang tangguh adalah pantang mundur menghadapi kesulitan. Ya. Berikutnya, yang keenam adalah rajin, terampil, dan gembira. Apa itu? Rajin, terampil, gembira, membiasakan menyusun jadwal dalam kegiatan sehari-hari. Yuk, sepakati dalam diri adik-adik. Pagi, jam berapa bangun. Ya. Lalu berikutnya, jam berapa saya harus bantu orang tua, mungkin menyapu dan sebagainya. Buat jadwal, ya, yang pasti tidak bolos sekolah, ya, lalu dapat membuat berbagai macam kerajinan, terampil berbagai macam kerajinan, hastakarya yang berguna. Kalau adik lihat, ini ada apa namanya bekas, biasanya adik itu beli ini kan beli apa tuh cireng, kok yang ada lidi-lidinya itu. Apa nih, bukan cilok, sate yang ada lidi itu, ayo dibikin kecil-kecil supaya nanti gimana caranya supaya sendok yang setelah kita cuci tidak langsung disimpan dalam keadaan tidur tapi bisa didirikan di situ kita, ya. Yuk, kreatif, terampil, berbagai macam kerajinan, selalu riang gembira di waktu melakukan kegiatan atau pekerjaan. Dan di sini ada juga membaca buku-buku yang bermanfaat, membiasakan, ya. Lalu tidak terlalu cepat menegur atau mengkritik atau menyalahkan. Nah, ini ya. Nah, ini ada lagi yang satu yang harus dilakukan pada terampil, gembira, ya, rajin, terampil, dan gembira. Tidak menunda-nunda pekerjaan sampai besok. Itu yang harus adik-adik lakukan. Berikutnya yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Apa yang bisa dimanfaatkan? Tidak boros. Ya, bisa hemat. Sikap sederhana, tidak berlebih-lebihan. Ya, sikap sederhana, tidak berlebih-lebihan. Lalu ada lagi hemat, cermat, dan bersahaja itu salah satunya kalau nanti udah waktu sekolah atau mungkin kegiatan daring seperti ini, kegiatan online seperti ini, tepat waktu. Yang sudah adik-adik udah dapat pelajarannya adalah tepat waktu dalam hal sholat. Ya, tepat waktu. Oh, tapi nanti kalau misalnya di sana, ya sudah, tidak apa-apa. Beri waktu panjang supaya sampai di sana tepat waktunya. Jangan, misalnya kalau masuk sekolah jam 7 kurang 5, baru kita berangkat. Jangan. Kita tahu kalau di depan sekolah, mungkin ada macetnya, perempatan yang di Singosari itu macet. Gimana caranya? Ya, sebelum 6:30 kita harus sudah berangkat. Pada saat macet terlewati. Ya, jam 7 sudah sampai. Itu kalau jam 7 loh ya. Ini jangan gitu. Masuknya jam 7 kurang 1/4. Berangkatnya itu kata kawin, lain lagi nanti ya. Lalu membuat perencanaan sebelum tindakan menggunakan waktu dengan tepat. Ya. Yang berikutnya tidak ceroboh. Oh iya, ada lagi hemat, cermat, bersahaja yang mungkin bisa adik-adik lakukan. Menghemat listrik dan air. Bagaimana?
Kalau lampu tidak digunakan, dimatikan. Kalau pada saat berwudu, kenapa harus airnya sampai dos gitu? Enggak, dikecilkan sedikit enggak apa-apa. Ya. Jadi menghemat air. Begitu juga dengan uang yang yang digunakan dengan percuma. Lalu ada sedikit yang bisa kakak sampaikan untuk tentang menabung. Ya. Kalau kakak menyuruh anak-anak kakak kalau menabung, ya, kalau kakak menyuruh anak-anak kakak untuk menabung, dia ngomong, Bi, pelajarannya kalau menabung itu di Quran tidak ada. Yang ada itu adalah berderma, ya, atau maksudnya digunakan untuk berbuat baik. Oke, silahkan, ya, dengan kalimat ini, bagaimana caranya? Adik-adik bisa membagi apa yang adik-adik miliki dan bisa menahan diri pada saat adik-adik ingin membeli. Ya. Lalu berikutnya, disiplin, berani, dan setia. Ya. Apa itu? Yaitu selain tepat waktu yang seperti di awal tadi sudah disebut, mendahulukan kewajiban di sepatu. Tapi pada saat ayah, ya sudah itu, tolong disapu dulu tempat depan itu. Mau belum dibelikan sepatu. Nah, itu juga tuh, hati-hati ya. Lalu berani mengambil keputusan. Ini kita latih nanti adik-adik untuk bisa mengambil keputusan. Terutama nanti kalau sudah pandemi ini, yang katanya Kak Erna tadi, kalau memang sudah pandemi ini sudah berakhir, wah, kita nanti akan bisa banyak berlatih memberikan adik-adik harus berani mengambil keputusan. Lalu ada lagi dari ya, mentaati peraturan, menjalani ajaran ibadah, ya, belajar untuk menilai kenyataan, ya, patuh dan membela. Lalu berikutnya yang ke-9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Bagaimana dengan diwujudkannya? Tidak mengelakkan amanat, ya, tidak mengenakan amanat atau tanggung jawab dengan satu alasan yang cari-cari. Besok kita enggak wis, saya enggak bisa. Ya, itu yang harus hati-hati. Jujur, tidak mengada-ngada, ya. Kak, insya Allah saya hadir. Hadir, bukan Kak, kemarin saya enggak hadir, Kak. Ya jangan, ya. Segala yang diperintahkan dilakukan dengan tanggung jawab yang penuh. Berani bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan dalam hal yang tidak dapat atau sulit dikerjakan. Ya, apa yang dikatakan bukan suatu karangan yang dibuat-buat. Nah, ini bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Adik-adik, latihlah diri kalian untuk menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Dari mana? Mulai dari sekarang, gunakan mulutnya untuk berkata jujur. Berkata yang benar saja. Seperti Rasulullah, sampai pada saat itu belum Islam, ya, sudah diangkat menjadi seseorang yang dikatakan al-amin. Orang yang dipercaya. Nih, contoh yang paling bagus, paling baik. Walaupun dia bukan Islam, tapi kalau sudah mendapatkan gelar al-amin pada saat itu, terus berubah menjadi Islam, dia akan menjadi lebih bagus. Kalau adik-adik sudah Islam, ayo ajari atau latih adik-adik untuk menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Lalu yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, yang pertama, selalu berpikir positif, menghargai sikap dan pendapat orang lain. Ya, bisa menyumbangkan saran yang baik. Ya. Lalu kita bisa berhati-hati mengendalikan diri dari ucapan yang tidak pantas. Menjaga diri segala tindak tanduk perbuatan yang tidak baik. Ya, apalagi melanggar norma agama, masyarakat, dan hukum. Ya, hati-hati nih, adik-adik. Nanti di sini juga akan tampil bahwa selalu melihat dan memikirkan sesuatu pada segi baiknya atau hikmah yang harus bisa diambil. Dengan adanya pandemi ini, ayo kita berusaha menanamkan atau membuat diri kita ternyata enak ya belajar di rumah,
bisa berkumpul dengan Abi, Umi. Abi, Umi bisa ikut mengetahui pelajaran apa yang sedang aku lakukan ya. Itu yang harus bisa diperhatikan. Ya, ini yang benar-benar kakak harapkan dari materi kode kehormatan yang kakak sampaikan tadi. Memang tidak semuanya bisa kita lakukan, tetapi ayo mulai dari sekarang, mulai dari saat ini, mulai dari yang kecil, adik-adik latih. Minim dari perkataan adik-adik adalah orang yang paling dipercaya, yang tidak akan pernah bohong, terutama dari SDIT Robani. Itu kakak, adik-adik, semoga apa yang salah itu tadi, yang sempat salah kakak ucap atau mungkin apa, itu memang dari kakak yang selalu salah. Ya, dari kakak cukup. Kakak mohon maaf, itu tadi sempat terputus langsung baterainya down, ya langsung mati gitu, waduh, kaget. Oke, itu dari kakak. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah luar biasa dengan pramuka Allah Akbar. Silakan kakak. Terima kasih Kak Winarko. Jazakallah khairan katsir atas ilmu yang diberikan ya. Semoga adik-adik di sini bisa mendalaminya ya dan menerapkannya, tidak hanya sebatas materi ya adik-adik. Semoga kita semua bisa melakukan apa yang sudah disampaikan ya. Apalagi pramuka ini adalah kegiatan yang seru ya, seru dan juga ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Tanpa kita sadari kita sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan pramuka tanpa seragam ya. Banyak sekali contohnya. Salah satunya kalau di rumah apa? Memasak. Nah, keterampilan memasak itu juga harus dimiliki oleh adik-adik pramuka ya. Mencuci sama ya. Nah, selanjutnya adalah ini Kak Winarko masih bergabung ya? Masih ada yang ingin disampaikan adik-adik kepada Kak Winarko, boleh mengajukan pertanyaan, silahkan, tolong dibantu Ustadz, dicari siapa yang ingin tanya, raise hand ya, yang ingin bertanya. Tanya apa, kegiatan pramuka SD kapan atau yang lainnya gitu. Ya. Ada enggak ini? Itu ada pertanyaan Ustaz. Gimana ini? Dari chat dari Sauki. Kapan kemahnya Ustaz? Kemahnya tak jawab sendiri aja. Sementara kemahnya di rumah ya. Saya nggak ada ya. Kalau nggak ada kita foto dulu ya. Nanti fotonya gaya hormat ya, sesi 1 sampai 5 ya. Jadi ada sesi 1 sampai 5. Gaya hormat gimana? Gini. Ya. Biar kelihatan. Sebentar. Dihitung kan? Siap. 1, 2, 3. Gini. Ini dulu ayo. Semuanya. Ya, sebentar. Kok susah ya pencet tombolnya. 1, 2, 3. Sebentar ya. Save dulu. Mana ini? Yang kedua. Yuk, sesi 2. Siap?
1, 2, 3. Oke. Sesi 3. Oke. Hormatnya pakai tangan kanan ya, bukan tangan kiri. Loh, siapa ini pakai tangan kiri ini? Wah. Naik turun nanti ya. Turun lagi di siaga. Yo, sesi keempat. 1. Bukan gini loh ya. Ada yang gini. Ini tangannya lurus. Ada Bayu ikut 1, foto. 2, 3. Sebentar, terakhir. Sesi 5. 1, 2, 3. Oke, sesi foto sudah selesai. Nah. Ya. Selanjutnya apa, Ustadz? Apa Kak Eko? Gimana, Ustaz? Selanjutnya apa ini? Oh ya, penutup doa, Ustaz. Yo, penutup. Ya, sebelum kita tutup atau akhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita nyanyi tutup dengan jazakallah. bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Yuk kita nyanyi jazakallah. Ada yang hafal? Kak Fadil, dinyalakan semuanya mic-nya, kita nyanyi bersama-sama. Ya kok tak gitu. Ya, 1, 2, 3. jazakallah. Insyaallah jannah. Apa betul? Tahu. Teksnya ya. Nanti kok nggak bisa bikin teksnya ya. Jadi ini Kak Eko sekali lagi. Sayonara. Ayo. 1, 2, 3. Sayonara. Sampai berjumpa. Sayonara. Berjumpa pulang. Gimana tulisannya? Apa susah buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah. Susah itu tak ada gunanya. Terima kasih banyak Kak Win. Pada fungsinya aja maksudnya. Ucapan atau tindakan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ada informasi atau hal penting yang ingin disampaikan, monggo Kak Eko. Waalaikumsalam.